Selamat pagi rekan-rekan Breakthrough Generation dimanapun Anda berada saat ini. Pagi hari ini saya akan memberikan sebuah topik tentang mengunci doa. Bapak Ibu, saudara-saudara, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita tidak punya kehidupan. Kalau kita tidak berdoa, berarti kehidupan spiritual kita akan mengalami sebuah kematian. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sharing di tengah-tengah pergumulan, tantangan kehidupan kita, baik di dunia pekerjaan yang mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak hal di dunia pekerjaan kita, baik itu dengan atasan kita, dengan rekan sekerja kita, berbagai persaingan-persaingan yang terjadi di tengah-tengah dunia pekerjaan kita. Kanan kiri kita mungkin sedang melirik jabatan kita. Kanan kiri kita mungkin sedang mereka-reka sesuatu yang jahat untuk menghancurkan setiap karir yang kita lakukan. Nah, kenapa saudara ini terjadi? Karena kondisi dunia saat ini sedang mengalami sebuah situasi yang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, orang-orang saat ini sedang berburu dengan yang namanya materialisme. Kebutuhan finansial, kebutuhan sebuah jabatan supaya mendapatkan titik aman dalam menempuh setiap kehidupan mereka. Belum lagi dengan tantangan-tantangan anak-anak muda dimanapun kalian berada. Berbagai hal terjadi, berbagai kondisi, situasi, kebobrokan mental terjadi, dunia pelecehan seksualitas terjadi di lingkungan kita, dunia pembulian, dunia berkata-kata yang menghancurkan, yang mematikan sebuah pribadi, kehidupan toksik yang demikian luar biasa, kehidupan yang mengarahkan sebuah emosional yang tinggi, rasa gengsi, rasa sombong terjadi di sekitar lingkungan anak-anak muda. Belum lagi anak-anak remaja dan anak-anak muda yang terikat dengan gadget mereka, dengan sosial media mereka, yang akhirnya membawa sebuah pengaruh yang sangat-sangat buruk, baik untuk dirinya sendiri, bahkan menghantam pribadi-pribadi orang sekitarnya, lingkungan komunitas mereka. Nah, Bapak Ibu, dengan situasi yang saya sampaikan tadi, itulah bagian setiap kehidupan di dalam langkah-langkah hidup kita. Saudara, kondisi yang saat ini terjadi menurut saya, tantangan, pergumulan, segala sesuatu yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, kadangkala dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda dimanapun kalian berada, kita berdoa, bersyafaat, kita berpuasa untuk menyerang semua kondisi-kondisi yang ada di kehidupan kita. Nah, saat ini, pagi hari ini, saya akan mencoba memberikan sebuah tips yang sangat-sangat praktis dalam hidup kita menurut pengalaman hidup saya yang pernah saya alami. Saya berdoa itu bukan panjang lebar mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, berdoa untuk orang-orang lingkungan di mana kita berada yang membuat kita terpengaruh emosional kita. Satu demi satu kita doakan nama-namanya, kemudian kita sebutkan tindakan-tindakan, langkah-langkah yang mereka lakukan untuk diri kita. Terlalu panjang, saudara, dalam berdoa seperti itu. Jadi saya akan mencoba membahas sebuah doa, tetapi saya akan mengawali dengan firman Tuhan. Saya coba bacakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu dan pikiranmu. Ini cuplikan dari ayat Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Di sini kata kunci yang pertama, nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah. Artinya Tuhan memberikan sebuah jalan kepada kita. Dalam doa kita bisa menyatakan segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan kepada Tuhan. Nah, syaratnya doa kita itu bukan dengan doa emosional. Syaratnya doa yang kita lakukan itu bukan doa yang memaksakan Tuhan untuk mengubahkan orang-orang yang kita doakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau mereka membenci kita, kalau mereka memfitnah kita, kalau mereka menghancurkan kita, kita doakan Tuhan biar dia bertobat Tuhan. Menurut saya doa yang harus kita lakukan itu adalah doa yang mengunci orang-orang yang ada di lingkungan kita, yang menyakitkan, yang menghancurkan kita, yang membuat hidup kita dibuat emosional. Kita kunci orang-orang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebutkan, Tuhan, aku mengunci orang-orang yang menyakiti aku, orang-orang yang menghina aku, orang-orang yang menghancurkan aku, orang-orang yang menyakiti, yang memfitnah aku, yang merobohkan aku kunci di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya saudara, waktu kita mengunci orang-orang itu di dalam nama Tuhan Yesus, artinya Tuhan sendirilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita. Tuhan akan bergerak untuk menjamah orang-orang yang kita sebutkan tadi. Bukan lagi kita mengunci mereka, tetapi Tuhanlah yang mengunci karakter mereka sampai Tuhan menyatakan pembelaannya yang luar biasa. Nah, syaratnya yang harus kita lakukan waktu kita mengunci doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus punya ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Waktu kita mengunci doa kita di dalam nama Tuhan Yesus dengan satu hati yang mengucap syukur, bukan dengan kebencian, bukan dengan emosional kita mendoakan orang-orang itu, tetapi dengan ucapan syukur. Artinya kita harus membalikkan fakta di mana hati kita bergejolak, justru kita balikan hati kita ada ucapan syukur. Akan terjadi damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, kunci doa kita itu adalah yang pertama, minta. Nyatakanlah di ayat tadi ya. Lalu yang kedua, bersyukur. Lalu Tuhan sendiri yang mengunci dengan damai sejahtera. Waktu Tuhan mengunci dengan damai sejahtera, artinya kemenangan itu ada di pihak kita. Kita tidak lagi terikat dengan emosional kita tidak terikat dengan kemarahan kita, kepahitan kita, kata-kata negatif yang mungkin kita pernah katakan. Karena ada damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Setelah itu Tuhanlah yang akan bergerak menyatakan sesuatu kemenangan atas doa kita. Kenapa? Karena doa kita kunci di dalam nama Tuhan Yesus. Satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya masih ada kata-kata yang lain. Lalu yang kedua, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Doa yang diminta dalam nama Tuhan Yesus adalah doa yang dimeteraikan oleh Tuhan. Artinya dikunci oleh Tuhan. Saudara,
Satu hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, doa yang punya kuasa adalah doa yang kita kunci di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dialah yang menguasai doa kita, dialah yang akan memeteraikannya, dan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada satu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yohanes 14 ayat yang ke-13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita mengunci doa kita dengan menyebutkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan menjadi bagian kita dan damai sejahtera akan menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda dan remaja dimanapun kalian berada. Tidak ada lagi kepahitan, tidak lagi emosi, tidak lagi berpikir negatif thinking, tidak lagi berkata-kata negatif, tetapi kita melakukannya di dalam doa yang kita kunci di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Shalom.